kami di Museum Hutan Tular Sidoarjo. Selamat siang teman-teman, saat ini saya sudah berada di pusat peninggalan benda-benda sejarah yaitu di Museum Hutan Tular yang berlokasi di Jalan Raya Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Museum ini memiliki 10 koleksi, yakni mulai dari koleksi di bidang geologi, arkeologi, biologi, hingga filologi. Pada kunjungan kali ini, kelompok kami akan mengambil salah satu judul naskah, yaitu naskah Damar Wulan, untuk kemudian akan kami telusuri terkait dengan bahan naskah dan juga aksara serta bahasa yang digunakan dalam naskah tersebut. Itu berarti tahun Jawa, kan ada tarik Jawa itu kan, tahun Jawa ini menggunakan tahun J itu windune kan, ono J Jumadilawal, J Jim akhir, Jim awal, IH, B dan sebagainya. Rabiul akhir tahun itu tahun J, tahun J 18 tahun J. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di ruang Departemen Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang saya sedang bersama Ibu Mardayo, ini salah satu pengampu mata kuliah kodikologi. Saya dari kelompok 2 akan melakukan wawancara, yaitu mengalih informasi kepada Bu Mardayo terkait apa saja aspek-aspek kodikologis dalam naskah yang kami teliti beberapa hari yang lalu di Museum Hutan Tular. Jadi untuk yang pertama ingin saya tanyakan, mungkin batasan apa saja sih Bu yang harus kami kaji dalam aspek kodikologis ini supaya nanti pengajian kami tidak melebar kemana-mana. Jadi yang perlu dipahami dulu, kalau kodikologi itu berbicara tentang fisik naskah. Ya. Jadi apa yang bisa dilihat ketika kita berinteraksi dengan naskah, itu masuk dalam wilayah keilmuan kodikologi. Jadi misalnya seperti bahan naskah. Baik Bu. Kemudian berarti apakah kajian kodikologis ini hanya fokus pada aspek-aspek di dalam dan luar naskah aja ya Bu? Apakah mengesampingkan isi dari naskah tersebut? Iya, kalau untuk isi dari sebuah naskah yang biasa kita sebut dengan teks, itu ada wilayahnya sendiri, yaitu tekstologi. Ya, jadi misalnya ketika sebuah naskah itu biasanya kita sebelum membaca kita akan mencari tahu tentang naskah tersebut dari katalog. Jadi katalog itu berisi informasi yang lengkap mengenai sebuah naskah yang bisa kita gunakan sebagai pegangan atau dasar untuk melakukan penelitian pada sebuah naskah. Seperti itu. Kemudian halaman apa saja sih Bu yang kira-kira penting untuk kami ketahui di dalam naskah itu? Jadi biasanya dalam sebuah naskah itu di bagian awal dari permulaan teks itu berisi informasi tentang yang berhubungan dengan naskah. Kalau di bagian awal itu namanya manggala, kalau di bagian akhir naskah itu namanya kolofon. Tapi biasanya kalau manggala itu kan karena sudah masuk ke dalam teks ya, jadi sulit untuk diidentifikasi secara langsung kecuali kita harus membacanya.
Sementara kalau kolofon yang di bagian akhir naskah itu secara tampilan akan terlihat jelas bahwa itu kolofon. Kenapa? Karena biasanya dia berbentuk seperti segitiga terbalik. Berarti memang harus bisa membaca aksara yang ada di naskah itu ya Bu, meskipun sedikit, karena kan untuk kolofonnya sendiri juga tertulis menggunakan aksara yang sama. Iya. Nah kebetulan untuk naskah Damar Wulan kemarin beberapa dari kami juga kesulitan membaca karena kemarin aksaranya apa ya kalau tidak salah pegon. Oke. Nah itu kemudian bagaimana menyiasatinya ya Bu agar kami tetap tahu oh ini ditulis oleh siapa pada tahun berapa, sedangkan kami kesulitan membaca aksaranya. Biasanya dalam katalog akan muncul informasi tentang naskah ini mengandung kolofon dan di dalam kolofon informasinya seperti ini. Jadi kalau memang dalam katalog sudah ada informasi seperti itu bisa kita gunakan. Kalau misalnya belum ada, maka ya mau tidak mau peneliti harus belajar untuk mengenali huruf demi huruf yang atau aksara demi aksara yang ada dalam naskah untuk bisa mengetahui informasi apa yang dituliskan dalam kolofon. Bu Mardayu sendiri sudah menyampaikan bahwa untuk isi naskahnya nanti ada kajiannya sendiri. Ini mungkin juga sekaligus memberikan pesan kepada teman-teman tentang batasan-batasan untuk pengkajian kodikologi ini. Ya, baik. Jadi ketika teman-teman belajar tentang filologi, memang dihadapkan pada dua bagian, yaitu kodeks atau naskah dan teks. Ya, kalau kodeks ini ilmunya disebut kodikologi, sementara teks ini tekstologi. Jadi memang apakah boleh hanya mengkaji aspek kodikologi saja? Itu boleh. Ya, kemudian kalau mengkaji hanya tekstologi saja juga boleh. Kalau menggabungkan keduanya ini juga boleh. Jadi memang batasan yang perlu diketahui memang dari aspek ini ya, atau dari sifat dari atau karakter dari kodeks dan teks. Kalau kodeks ini kan karena dia naskah, dia fisik, maka sifatnya adalah konkret, real. Sementara teks karena ini baru bisa dilihat, baru bisa dibaca setelah dituliskan, maka teks ini sifatnya abstrak. Ya, jadi memang hal mendasar itu yang harus dipahami, harus istilahnya dihafal luar kepala ya, tentang perbedaan naskah dan teks. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan ya. Ini mungkin menjadi catatan buat kami dan juga teman-teman yang lain dalam pengerjaan laporan untuk praktik kuliah lapangan. Kira-kira cukup sekian untuk wawancara siang hari ini. Terima kasih kepada Bu Mardayu yang sudah menyempatkan waktu. Kami cukupkan teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami sampaikan dari hasil kunjungan kami di Museum Putan Tular kali ini. Saya Ariskana Firamadani, pamit undur diri dan sampai jumpa.